Halo adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPB Markus di tanggal 10 Januari 2021. Untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Untuk memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Dan untuk mengawali ibadah ini, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Bagai Raja Wali.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, karena kami masih bisa berkumpul di ibadah kali ini ya Tuhan. Kami dapat memuji nama-Mu bersama-sama. Berkati kami ya Tuhan, kuatkanlah iman kami supaya kami selalu memuji nama-Mu dimanapun kami berada, kapanpun itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga untuk berdoa untuk adik-adik maupun kakak-kakak yang belum bergabung dalam ibadah kali ini. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan Engkau berikan umur yang panjang, Engkau berikan kekuatan bagi kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memasuki bacaan pengantar. Adik-adik bisa persiapkan Alkitabnya dan bisa membuka Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman, dan sebelum firman kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Pujilah Sang Pencipta dari Gita Bhakti 1, bait yang pertama dan kedua. Shalom adik-adik, apa kabar nih semuanya? Kembali lagi di HMPT Online via YouTube bersama Kak Syifa sebagai pelayan firman yang akan membawakan firman di hari Minggu ini. Gak kerasa ya, kita udah memasuki tahun 2021. Semoga di tahun ini adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bertekun untuk tumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus. Meskipun keadaan masih ngeri-ngeri sedap ya adik-adik, tapi kakak harap adik-adik tetap semangat untuk ikut ibadah online, sekolah online, dan tetap menjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini belum berakhir. Oke? Nah, kita mau siapin hati dan pikiran kita, serta kita mau siapkan Alkitab kita. Sebelumnya, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuka bacaan firman kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 104 ayat 1-5. Ayo, disiapin dulu Alkitabnya, Mazmur 104 ayat 1-5. Oke, kalau udah dibuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini, kami bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Pada kesempatan ini juga kami mengaku segala salah dan dosa kami, Tuhan Yesus. Hendaklah Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kami, agar Tuhan Yesus mau memberikan berkat yang daripada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berbicara melalui hamba-Mu, dan biarlah kami semua dapat menerima firman dengan baik dan melaksanakannya ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tutup kami, telinga kami, pikiran kami dari suara-suara yang bukan daripada-Mu Tuhan Yesus, agar kami semua bisa mendengarkan dengan baik firman yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, udah pada dibuka ya Alkitabnya? Sip. Kita akan mulai membaca Alkitabnya. Jadi walaupun kakak baca dari sini, adik-adik juga baca dari rumah ya. Oke? Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Oke nih, hari ini kakak mau memulai firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, dengan memulainya, adik-adik masih ingat nggak tentang hari-hari penciptaan? Ayo, di sini siapa yang masih ingat? Kira-kira berapa lama nih Tuhan Yesus menciptakan alam semesta beserta isinya? Oke, itu semua kita bisa lihat di Kejadian 1 ya adik-adik. Tuhan Yesus menciptakan alam semesta dan juga isinya selama 6 hari lamanya. Nah, kira-kira ada yang bisa sebutin nggak nih adik-adik? Apa aja sih yang Tuhan ciptain dari hari 1, hari 2, sampai hari ke-6? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang hafal? Oke, kakak bantu jawab ya. Nah, penciptaan Allah itu dimulai dari hari pertama di mana Tuhan itu menciptakan alam semesta dan bumi. Di hari kedua, Tuhan Allah menciptakan langit dan atmosfer. Di hari ketiga, Tuhan menciptakan tanah kering dan semua tumbuhan. Di hari keempat, Dia menciptakan bintang-bintang serta benda langit termasuk matahari dan bulan. Nah, di hari kelima, Dia menciptakan burung dan makhluk-makhluk air. Nah, di hari keenam lah, Dia menciptakan binatang serta yang terakhir itu adalah manusia. Nah, adik-adik, kenapa kita diciptakan pada hari yang keenam? Karena Tuhan mau mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita turun di dalam bumi ini. Karena Tuhan Yesus itu menciptakan kita sebagai ciptaan yang berbeda dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang paling istimewa dibandingkan yang lainnya. Kenapa kita istimewa? Karena kita ini memiliki akal budi dan sebagai gambar dan rupa dari Allah itu sendiri. Sehingga Allah mau nih, kita sebagai ciptaan yang terakhir diberikan mandat untuk memelihara dan menaklukkan bumi. Maka dari itu kita diciptakan di hari terakhir, karena semua yang diciptakan sebelum kita ini wajib kita pelihara dan kita taklukkan. Nah, kira-kira nih apa sih firman yang mau diberitakan pada hari ini? Yaitu bagaimana cara kita memuji Tuhan melalui kejadian ataupun alam semesta ini. Kira-kira adik-adik bisa bayangin gak sih betapa baiknya Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini secara sempurna dan melengkapi kita dari hari penciptaan yang pertama sampai hari yang kelima. Adik-adik bisa bayangin gak sih kalau misalnya kita itu diciptakan oleh Tuhan Allah di hari yang kedua? Baru cuma ada langit, belum ada terang dan gelap. Bahkan kita mungkin di hari itu terang terus, atau mungkin lebih parahnya lagi gelap terus gitu ya. Terus nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada hewan yang bisa kita makan. Tapi Tuhan itu sendiri mau menempatkan kita pada posisi yang terakhir karena Tuhan mau mencukupi segala yang manusia itu butuhkan. Nah, terus kita juga diberikan mandat untuk memelihara dan menaklukkan bumi. Bukan berarti menaklukkan dalam arti di sini itu adalah menghancurkan ya, tetapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan memaksimalkan alam-alam yang sudah diciptakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sebagai makhluk ciptaannya yang menerima mandat untuk memelihara dan menaklukkan bumi, kira-kira apa aja sih hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan mandat dari Tuhan ini? Kakak mau berikan beberapa contoh konkret yang adik-adik bisa lakukan. Atau mungkin bahkan beberapa dari kalian ini sudah melakukan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Sebagai contoh yang pertama, itu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hal ini tuh penting. Kenapa? Karena bisa aja sampah yang kita buang itu memiliki zat-zat kimia berbahaya atau bahkan juga sulit untuk terurai di tanah.
adik-adik bisa bayangin ya, banyak sekali tempat-tempat pembuangan sampah yang sebenarnya udah overload. Dan bahkan adik-adik bisa bayangin ya, negara itu saling kirim sampah karena udah nggak mencakupi lagi nih tampungan daya tampung tempat pembuangan sampah di negara tersebut kayak gitu. Nah, kakak juga mau ajak adik-adik dengan memaksimalkan tempat sampah yang sudah disediakan, apalagi nih adik-adik tempat sampah yang sudah membedakan jenis-jenis dari klasifikasi kategorinya masing-masing. Contoh ada sampah organik, sampah plastik, ataupun bahkan kalau kita buang sampah sembarangan, sorry, untuk buang sampah yang kayak ada bergas gitu-gitu, berkaca, itu kita nggak boleh buang sembarangan karena bisa aja meledak dan membahayakan orang lain. Nah, kayak gitu. Yang kedua nih adik-adik, kita itu bisa menjaga dan memelihara alam itu dengan cara tidak menyakiti hewan. Nah, menurut kakak ya, kakak sedih banget nih pernah lihat video di TikTok ya, sempat viral waktu itu, masuknya di Instagram. Nah, jadi ada sekumpulan anak-anak kecil itu ngeledekin kucing. Dia buang kucing itu bersama-sama dengan teman-temannya sehabis pulang sekolah, dibuang ke got, terus abis itu mereka ketawa-ketawa bahagia sukacita gitu sambil ngelihat kucingnya jatuh kan ke dalam got. Nah, setelah kucingnya udah naik dilempar lagi dan berulang-ulang seperti kayak gitu. Nah, itu tuh sama aja kita melakukan animal abuse. Padahal Tuhan itu memberikan mandat kepada kita untuk memelihara dan menaklukkan bumi ya, bukan menyakiti. Adik-adik bisa bayangin gak sih sebenarnya kita itu diciptakan sebagai ciptaan Tuhan yang terakhir ya. Harusnya kalau misalnya kita aja sama kakak kelas tuh kayaknya punten kak gitu ya, takut gitu sama senior nih yang lebih tua, yang lebih dulu. Harusnya kita juga punya pemikiran tersebut kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang sebelumnya diciptakan. Bukan berarti kita disebut sebagai ciptaan yang istimewa, tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau tidak istimewa. Seperti menyakiti hewan, itu kan gak baik ya. Nah, coba deh kita sekarang mulai biasain untuk, ya kalau misalnya ada kucing, kita lagi makan soto nih misalnya, atau ada anjing liar, ya udah nggak usah diusir, nggak usah ditendang, ataupun nggak usah dilakukan sebagai tindakan yang tidak baik seperti itu. Nah, kita mau masuk ke contoh konkret yang ketiga. Nah, di sini kakak mau bawa yaitu mulai mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, ini tuh sebenarnya udah mulai berjalan dengan baik ya adik-adik. Kayak di Jakarta kan karena sudah ada peraturan gubernur yang menyatakan bahwa tidak boleh lagi digunakan sampah plastik, itu udah very very good and very very nice. Dan sebenarnya orang-orang yang tidak bawa kantong plastik pun pada saat mereka mau bayar, mereka ya mau nggak mau harus beli reusable bag. Nah, ini juga menurut kakak sebagai contoh konkret yang baik ya untuk kita mulai untuk memelihara dan melindungi alam semesta ini. Nah, contohnya lagi misalnya adik-adik bisa mengurangi sampah plastik dengan membawa botol minum nih. Apalagi kan ya kalau misalnya diniatin nih adik-adik, saya udah minumnya banyak ya kan kayak onta gitu. Minum terus minumnya banyak. Tapi habis itu sedikit-sedikit beli aqua yang 600 ml kan tanggung ya. Nah, adik-adik bisa biasakan untuk membawa botol minum dan mengisi botol minum tersebut. Adik-adik bisa bayangin nggak kalau semua orang mengurangi sampah plastik dari makanan ataupun botol-botol minuman. Kita juga bisa kok tetap hits nongkrong minum kopi ya kan pakai tumbler. Jadi kalau foto masukin Instagram jadinya anak senja banget gitu, minum kopi pakai tumbler gitu. Tapi ya semua itu diniatin bukan karena kita pengen hits dengan cara mengikuti tren sebagai anak senja ya, tapi kita harus meyakini di dalam hati kita bahwa kita nih mau menjadi agent of change, dimana kita mau nih mengikuti mandat Tuhan Yesus ya kan untuk memelihara dan menjaga bumi ini seperti itu. Nah, yang keempat nih kita mulai ke a bigger scale ya. Nah, ini kakak sekalian doain adik-adik, siapa tahu nih suatu saat nanti ada yang jadi pengusaha kayu, ya kan kayak Pak Jokowi, atau bahkan nanti jadi eksportir ikan-ikan, kan Indonesia kan negara kepulauan, jadi banyak banget ya hasil-hasil lautnya ya kan. Nah, kita jangan sampai menjadi seorang pengusaha yang hanya memikirkan capital gain tanpa mementingkan pemeliharaan lingkungan. Nah, itu bisa disebut dengan yang namanya eksploitasi. Nah, dari eksploitasi itu bisa banget nih adik-adik hutan dibakar untuk
untuk meminimalisir penggunaan potong ya. Jadi mereka itu biasanya ngebakarin, habis itu untuk diambil pohon-pohonnya, atau tidak melakukan tebang pilih taman. Terus juga kalau untuk ikan-ikan itu biasanya mereka untuk cepat biasanya dipakein bom atau zat kimia yang dilempar ke laut. Jadi ikannya bisa langsung cepat mati dan bisa langsung dikeruk secara maksimal, secara banyak ya kan. Kalau misalnya dipancing satu atau bahkan dipakein jaring itu membutuhkan waktu lama ya kan, apalagi ikan kan bergerak ya, jadi kadang-kadang suka lost, akhirnya nggak dapet ya. Itulah yang bisa kita lakukan nanti suatu saat nanti jika kita jadi uh, on a bigger scale seperti itu. Nah, ini nih yang terakhir yang paling penting dan menjadi fokus utama pada firman kakak hari ini. Cara memelihara dan menaklukkan bumi yang paling penting. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak apa? Oke. Cara yang paling penting adalah memuji Tuhan. What? Kok bisa sih kak? Kenapa bisa menjadi, kakak bilang itu menjadi fokus yang paling penting dari bacaan firman kita pada hari ini? Padahal menurut saya tidak membuang sampah sembarangan itu adalah yang terpenting. No. Semua itu menurut kakak adalah contoh-contoh kecil yang dilakukan setelah kita bisa merasakan keagungan dan kemasyuran Tuhan atas penciptaannya. Oleh karena itu, menurut kakak di sini yang paling penting adalah, contoh konkretnya adalah yang paling penting adalah memuji Tuhan. Adik-adik, kakak mau jelasin hari ini apa sih itu memuji Tuhan ya kan? Nah, memuji Tuhan itu tuh bukan hanya sekedar aktivitas setiap minggu di gereja, ikut IHMPT, ataupun adik-adik nih yang udah mulai aktif banget ikut padus ya kan, walaupun virtual ya sekarang ya, tapi kemarin sempat offline ya, terus ikut ibadah semua kegiatan pergerejaan, terus juga jadi pemusik kalau bisa setiap minggu deh kak gitu kan, biar orang-orang pada tahu saya ini kelihatan memuji Tuhan lewat permainan gitar saya. No, itu bukan itu merupakan contoh lain untuk memuji Tuhan. Tapi memuji Tuhan itu nggak harus selalu terlihat oleh kasat mata adik-adik. Tetapi memuji Tuhan itu adalah cara kita pribadi dengan Tuhan, di mana kita mengagungkan, menikmati, meresapi, dan menghormati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satunya adalah menghormati dan mengagungkan kebaikan Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini yang begitu indah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya adik-adik, tanpa adanya perusakan alam ini kita bisa hidup ya seperti kayak orang zaman dulu. Mereka ya kalau misalnya mau makan apapun, tanaman ditanam di rumah pribadinya and so on, tanpa merusak lingkungan. Cuman karena kebutuhan yang semakin tinggi, oleh karena itu manusialah yang sebenarnya merusak lingkungan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, salah satu bagaimana kita memuji Tuhan lewat segala bentuk ciptaan dan kejadian alam yang ada itu tuh banyak banget ya contohnya. Dan itu juga menjadi salah satu contoh yang tadi kakak sebutkan di contoh-contoh sebelumnya, yaitu tidak membuang sampah sembarangan ya kan, mengganti bawa botol air minum dengan tidak membeli botol kemasan air mineral yang plastik ya kan, dan segala macamnya. Itu adalah kita nggak mungkin mau mendapatkan pujian kan, iya ampun si Shiva jadi kelihatan cantik deh kalau habis buang sampah di tempatnya, enggak. Tetapi adalah kita harus mulai dari diri sendiri, di mana kita mau menjaga lingkungan karena itu bentuk kita mengagungkan ciptaan Tuhan. Kita nggak mau tanah kita yang tadinya subur ya kan jadi terkotori ataupun jadi rusak karena kita sering buang sampah sembarangan. Kalau kita bisa mempunyai hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan, itu akan tercermin lewat tindakan-tindakan konkret yang sebelumnya kakak sebutkan di 4 poin yang tadi. Nah, kakak punya satu quotes yang benar-benar bagus banget menggambarkan apa sih itu memuji Tuhan. Kata-katanya ini dalam bahasa Inggris yang artinya kata-kata ini adalah dalam bahasa Inggris yang kakak sebutin ya. I exalt, glorify, honor, magnify, praise, revere, thank, and worship the Lord God alone. So can you imagine? Itu benar-benar powerful. Memuji Tuhan itu adalah bagaimana diri kita nih sangat-sangat inspired, how grateful our God tentang semua yang Ia ciptakan termasuk alam semesta ini. Jadi
kalau kita niatnya pakai minum kopi pakai tumbler untuk dipuji anak senja, ya sebenarnya kita bisa ganti itu dengan kita memiliki tujuan untuk memuji Tuhan lewat cara menjaga dan melindungi alam seperti itu. Nah, salah satu bentuk memuji Tuhan lagi nih yang paling relate banget dengan keadaan kita sekarang. Gimana sih cara kita memuji Tuhan lewat kejadian alam yang terjadi. Nah, apalagi kita kan sekarang dalam masa pandemi virus COVID-19, ya kan? Dimana ya ibaratnya gimana ya adik-adik? Ini virus tiba-tiba datang begitu aja dan menyerang banyak negara, bahkan satu dunia ini juga lagi terpapar lah ibarat dengan virus COVID-19 ini tanpa ada yang tahu asal mulanya kayak gimana. Banyak orang yang bilang kalau ini adalah isu politik ataupun bahkan ini udah dibuat untuk oleh satu negara untuk supaya negara itu menjadi negara yang lebih superior dibanding negara lain gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk memaknai kejadian alam yang sedang terjadi ini menjadi contoh yang baik juga buat orang lain. Nah, kita tuh nggak pernah tahu loh apa maksud dibalik semua ini, ya nggak sih? Tapi berdasarkan data-data yang ada loh adik-adik, di seluruh muka bumi ini, pada saat terjadi virus corona, di mana terjadi social distancing, bahkan waktu itu kita sempat lockdown, dan bahkan negara-negara lain ya, seperti Inggris, negara-negara di Eropa ataupun di China sendiri, itu menerapkan sistem lockdown yang super ketat. Dan hasilnya adalah tingkat polusi menurun, ya kan? Terus bahkan kalau adik-adik tahu Venice di Italia itu yang punya sungai yang ada orang biasa naik perahu ya kalau foto-foto. Nah itu tuh nggak pernah sepanjang sejarah dia itu bersih, airnya pasti keruh, ya kan? Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Venice, Italia, airnya bersih, ya kan? Terus bahkan tempat yang nggak pernah tidur nih, yaitu Las Vegas, ya kan? Dia untuk pertama kalinya tutup sepanjang sejarah ia berdiri. Dan sampah yang dihasilkan Las Vegas itu tuh banyak banget. Tapi untuk pertama kalinya dia sampai nggak mengeluarkan sampah gitu untuk dibuang karena ya benar-benar tutup, nggak ada pelanggan dan karyawan semua dirumahkan seperti itu. Mungkin ini juga kalau kakak sendiri memaknainya, mungkin ini maksud Tuhan untuk biar bumi kita yang sudah rusak ini, yang sudah kita hancurkan ini untuk beristirahat sejenak. Dan Tuhan mau pakai kita selaku anak-anak Tuhan nih untuk terus memuji Tuhan lewat kejadian alam yang sebenarnya cukup mengerikan, ya kan? Bahkan yang tadinya orang-orang yang kena itu nggak kenal, sampai sekarang kita udah bisa kenal orang-orang yang kena, ya kan? Tapi kita sampai saat ini masih sehat dan kita mau memaknainya sebagai cara Tuhan melakukan pemulihan terhadap alam semesta yang sudah rusak. Dan untuk kita pribadi adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri pada Tuhan dengan memuji Tuhan nih lewat kejadian alam ini. Contohnya gimana sih kak? Coba dari adik bayangin. Dulu kakak nggak pernah punya quality time sama keluarga kakak. Karena yang satu sibuk, yang satu begini, yang satu begitu. Ya kan? Udah punya kegiatan masing-masing. Tapi waktu lockdown, dan sekarang juga kakak kantor, tapi masuk itu siang, kita jadi punya quality time bareng-bareng untuk berjemur. Karena pemerintah kan menganjurkan kita ya untuk melakukan berjemur di pagi hari. Nah, pada saat berjemur itu kakak sama mama kakak sering nyanyi-nyanyi gitu. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar nih merasakan, ya ampun Tuhan Yesus, sungguh indah ya di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih bisa merasakan panasnya matahari untuk mendapatkan vitamin D untuk kita tetap kuat melawan pandemi virus COVID-19. Terus juga ini juga hal yang kakak realize dari mama kakak, pada saat ia nyiram tanaman itu, dia suka nyanyiin tuh, ya kan, tanamannya. Terus kakak tanya, itu kenapa sih harus dinyanyiin mom gitu kan? Dia bilang, iya kalau kita nyanyi itu ya dek, tanamannya tuh tumbuhnya lebih bagus loh karena kita ajak ngomong gitu. Itu adalah salah satu bentuk ia memuji Tuhan lewat ya gitu kejadian-kejadian alam ya, lewat ciptaan-ciptaan Tuhan gitu. Terus kita juga masih bisa pakai kaos kaki nih sebelum tidur karena belakangan ini hujan. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena memberikan hujan, kadang panas terus. Kebayang kalau misalnya panas yang terus menerus bisa
tanah kering and so on ya kan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bumi ini merasakan hujan. Kita bisa mengucap syukur lewat kejadian-kejadian alam yang sebenarnya ya kita jangan pikir itu hanya ya udahlah hujan-hujan aja, panas ya panas aja, enggak. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lewat kejadian-kejadian alam yang diberikan. Nah, terus kayak contohnya ada yang punya tanaman buah nggak di rumah? Kita juga masih bisa ngerasain ya, kakak abis panen rambutan di rumah. Aduh terima kasih ya Tuhan, walaupun nggak bisa beli buah rambutan di luar ya karena lagi kayak gini, ngeri sedap juga ya, tapi Tuhan kasih pohon rambutan kakak yang udah kayaknya berapa puluh tahun kayaknya nggak pernah berbuah, dia berbuah gitu, dan akhirnya kita bisa cobain buah rambutan itu untuk pertama kalinya untuk kakak ya, karena kakak belum setua itu. Nah, sungguh luar biasa ya karunia Tuhan tuh atas kita di sepanjang hidup kita ini. Kita bisa melihatnya lewat kejadian alam serta ciptaan-ciptaan Tuhan. Nah, baiklah kita semua ini bisa lebih giat lagi memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan aja berpesan, hai segala yang bernafas, pujilah aku. Karena memang dialah yang menentukan apa yang akan kita hadapi di kedepannya. Ya kan? Bisa aja, aduh nih orang nih, kayaknya kita kasih deh panas di hari ini. Tuhan izinkan itu. Tuhan juga izinkan pohon rambutan kakak berbuah. Tuhan izinkan juga kita semua bisa merasakan kenikmatan dari keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Baiknya kita bisa memuji Tuhan dan juga tetap memelihara dan menaklukkan bumi sesuai dengan perintah Allah. Oke adik-adik, segitu aja firman yang kakak mau sampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti, dan adik-adik siapapun yang belum bikin resolusi 2021 ataupun yang sudah bikin, coba deh mulai tambahin di resolusi tahun 2021-nya adalah untuk memelihara dan menjaga lingkungan dan bumi. Kita bisa mulai dari contoh-contoh kecil ataupun kita juga bisa memberikan impact ya kepada orang lain dengan kita bisa memelihara dan memelihara bumi ini. Orang lain juga akan ikutan, akan jadi gengsi sendiri untuk buang sampah sembarangan kayak gitu. Ini memberikan efek domino ke banyak orang. Amin. Sekian firman yang kakak sampaikan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua boleh mendengar firman yang Tuhan mau sampaikan lewat Kak Syifa. Tuhan yang mau ajarkan kami bagaimana kami bisa memelihara ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat ciptaan-ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan selalu baik kepada kami, Tuhan yang mau cukupi kami lewat semua yang telah Tuhan ciptakan. Ajarlah kami untuk tidak menjadi pribadi yang egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga orang lain dan ciptaan Tuhan, terlebih kepada Tuhan Yesus sendiri. Ajar kami juga untuk lebih dekat kepada Tuhan, agar kami takut untuk melakukan dosa-dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah dari detik ini sampai berakhir. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you semuanya adik-adik. Bye-bye. Gimana adik-adik firmannya yang tadi udah dibawain sama Kak Syifa? Semoga firman yang sudah dibawakan oleh Kak Syifa dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari untuk adik-adik dan bisa mendapatkan hal-hal positif dari firman yang Kak Syifa bawakan. Oke adik-adik, kita akan merespon firman kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 55, Hai Puji Namanya, bait yang pertama dan yang ketiga. Semesta
Adik-adik, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Untuk adik-adik yang sudah dipilih untuk doa syafaat, yaitu Hans, Jojo, dan Brigita. Nah teman-teman, kita bisa berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah presiden, menteri-menteri atau bawah-bawahannya untuk mengurus negeri ini supaya tidak ada lagi korupsi apapun itu yang merugikan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami, Tuhan, supaya pendidikan Indonesia semakin meningkat, tidak tertinggal, dan berkatilah teman-teman kami yang ulangan supaya mereka mendapatkan nilai yang bagus dan bisa mengerjakan soal dengan mudah, supaya mereka dapat membahagiakan orang tua mereka. Dan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih Engkau karena Engkau telah memberikan kedua orang tua kami yang baik, pengertian, dan mendidik kami agar kami tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit, berikanlah mereka kesehatan yang melimpah supaya mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti semula. Haleluya. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan, berkatilah gereja kami serta para pendeta dan juga majelisnya Tuhan. Tuhan, semoga Tuhan gereja kami semakin banyak umatnya yang ingin beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga Tuhan PT Markus. Tuhan, berkatilah program-programnya, lancarkan semua programnya Tuhan. Berkati juga kakak layannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah serangkaian doa dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau lindungi kami dalam setiap kegiatan dalam hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami yang salah kami, seperti yang juga mengampuni orang besar pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memasuki persembahan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Bukan Karena Upahmu, dari PKJ 265, baita yang pertama dan yang kedua.
bersyukur, hai bersyukur selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami masih bisa memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya seberapapun yang kami beri dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, kiranya Engkau berkati satu persatu dari kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di Warta Persekutuan Teruna Pelkat PT Markus. Ya adik-adik, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada. Warta pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bertugas di minggu ini. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, untuk petugas ibadah di minggu yang akan datang, di tanggal 17 Januari 2021, ada Kak Wira sebagai pelayan firman, dan ada Kak Joy juga sebagai pelayan firman, lalu ada Kak Handika sebagai liturgis, ada Kak Ika sebagai pemandu lagu, dan ada Kak Krisju sebagai pemusik. Berikutnya, adik-adik, di tanggal 24 Januari 2021 kita akan ada ibadah gabungan. Seru banget nih pastinya nih. Kita akan ibadah bersama dengan teman-teman dari Pelkat PT Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi buat adik-adik semua, jangan sampai nggak datang ibadah ya. Nah adik-adik, berikut ini adalah ungkapan syukur yang sudah kalian tulis. Baiklah kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah kita terima dari Tuhan, baiklah kita harus selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun itu. Berikut ini adalah pergumulan yang sedang teman-teman kita hadapi. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar pergumulan ini cepat berlalu dan cepat teratasi. Oke, sekian sudah Warta Persekutuan Teruna di hari Minggu ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik dalam ibadah online Persekutuan Teruna Pelkat PT Markus di hari Minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa cuci tangan, kenakan masker, dan menjaga jarak. Oke adik-adik, bye, see you. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Firman Allah Sudah Kau Dengar dari Gita Bakti 277 bait yang pertama. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu.
Oke adik-adik, nggak berasa ya kita udah sampai di penghujung IHMPT kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti firman yang kakak bawakan dan adik-adik mau menjalankan dari mulai hal-hal kecil. Dan yang paling penting dengan kita sudah memuji Tuhan, itu bisa tercermin dari tindakan-tindakan kita dalam rangka menjaga alam semesta dan bumi ini. Seperti itu ya. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Tuhan mau ajarkan satu hal lagi kepada kami, yaitu untuk menjaga, memelihara bumi dan alam semesta. Karena itu adalah bentuk kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memperlengkapi kami dengan segala yang kami butuhkan. Terkadang kami rakus, kami hanya mementingkan diri kami sendiri sehingga itu menyakiti hati Tuhan karena kami seringkali mengambil tindakan-tindakan yang merusak alam. Tuhan saja yang mau ajar kami untuk lebih giat lagi dalam melestarikan alam semesta ini Tuhan Yesus, dan lebih giat lagi kami dalam memuji nama Engkau. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan saja mau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus yang kudus agar kami bisa melaksanakan segala kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, Tuhan Yesus saja yang sempurnakan dan Tuhan Yesus saja yang mau mengabulkan. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.